Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihul musannifin wal ulama al amil wa jabil malaikatul muqarrabin khususan ila mu'allif hadzal kitab wa mudarris hadzal kitab syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal alal khair ibtigha li mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulmi fid dharain amin. Qala faslun arkanul imani sittatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Setelah kemarin selesai membahas tentang rukun-rukun Islam, kemudian membahas tentang fondasi agama Islam yang kedua, yaitu tentang rukun-rukun iman. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Rukun-rukun iman ada 6. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali kalau orang tersebut meyakini 6 hal berikut ini. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Ada 6 rukun iman. Sudah dijelaskan kemarin iman secara bahasa dan juga secara istilah syara, bahwa iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan menurut syariat Islam iman adalah meyakini dengan keyakinan hati bahwa segala hal yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana itu dari Allah, itu semua adalah hal yang benar, itu semua adalah hal yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane swijine iman sapa sira. Antuk mina rupane swijine iman sapa sira billahi kelawan Allah. Antuk mina rupane swijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Antuk mina rupane swijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Maksudnya iman kepada Allah adalah anta taqida ala tafsil annallaha ta'ala maujudun qadimun bakin ila akhirih, bahwa meyakini dan menuruti kata hati bahwa Allah itu ada, atau secara tafsilnya kita mempercayai bahwa, atau harus percaya atau harus minimal hafalah sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, dan juga sifat jaiznya Allah, bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, mutakal, liman. Harus percaya bahwa semua sifat Allah itu benar-benar ada pada zatnya Allah. Dan juga sifat muhal bagi Allah yang juga berjumlah 20, kebalikan dari sifat wajib. Adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadisi, ihtiyajul li ghairihi, ta'addud, adzun, karuhatun, sumamun, umyun, bukmun ila akhirih. Itu juga semua kita harus meyakini, juga harus percaya bahwa sifat muhal tidak melekat pada Allah atau tidak mungkin ada pada Allah. Dan juga Allah memiliki sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan segala sesuatu. Allah mungkin melakukan segala sesuatu dan juga mungkin untuk tidak melakukan sesuatu tersebut.
mungkin melakukan sesuatu atau mungkin meninggalkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Itu adalah makna iman kepada Allah. Harus, makanya sejak kecil masyarakat kita, khususnya yang masih di kampung-kampung mengaji TPQ, pasti disuruh menghafal aqaid khamsin, akidah 50, sifat wajib bagi Allah 20, sifat muhal bagi Allah 20, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul 4, sifat muhal bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul 1. Ada aqaid khamsin, aqaid 50. Makanya sejak kecil biasakanlah adik-adik kita, biasakanlah anak-anak kita untuk menghafal aqaid 50, karena itu sebagai pondasi keyakinan iman kita kepada Allah. Faidatun, dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatu saja mengatakan mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Dikatakan untuk sempurna iman kita kepada Allah, bagaimana cara kita meyakini, percaya bahwa Allah ini ada, maka kita harus meninggalkan 4 pertanyaan atau 4 kalimat. Dikatakan mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Yang pertama, aina, di mana Allah. Barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan ini atau 4 kalimat ini, maka dikatakan sempurna imannya. Yang pertama, aina, di mana. Kita harus meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan di mana Allah atau tempat Allah berada. Kita harus tinggalkan. Yang kedua, wa kaifa, dan bagaimana. Bagaimana bentuk Allah, bagaimana rupa Allah, itu harus kita tinggalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wa mata, kemudian kapan Allah ini ada, apakah Allah bisa berakhir. Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan, pertanyaan yang wajib kita hindari, wajib kita jauhi agar iman kita sempurna. Yang terakhir, kam, jumlah Allah. Tetapi fa in qala laka, seandainya kamu ditanya, fa in qala laka qailun, seandainya ada seorang, atau zaman sekarang mungkin orang yang tidak mempercayai agama atau orang yang ateis lah, atau orang yang tidak percaya dengan adanya Allah, seandainya dia bertanya fa in qala laka qailun aynallah, jika orang tersebut bertanya di mana Allah, fa jawabuhu, maka jawablah laisa fi makanihi wala yamurru alaihi zaman. Jawablah, kalau ditanya di mana Allah, maka jawablah bahwa Allah tidak butuh kepada tempat. Laisa fi makan, Allah tidak bertempat. Wala yamurru alaihi zaman, dan juga Allah tidak butuh kepada zaman, tidak butuh kepada waktu. Wa in qala laka kaifa, kalau seandainya ditanya bagaimana sih Allah, bagaimana bentuk Allah, maka jawablah fakul laisa kamislihi syai'un, apa yang kamu bayangkan itu tidak menyerupai Allah. Segala sesuatu yang terpintas dalam pikiranmu, segala sesuatu yang terpintas dalam benakmu tentang bentuk Allah tidak seperti itu. Laisa kamislihi syai'un. Itu kalau kamu ditanya bagaimana bentuknya Allah. Kemudian fa in qala laka mata, kalau kamu ditanya kapan sih wujudnya Allah atau kapan berakhirnya Allah, maka fakul awalun bila ibtida, bahwa Allah ini qadim, bahwa Allah ini terdahulu, awal, tapi bila ibtidain, tapi tidak ada permulaannya. Wa akhirun bila intihain, dan Allah akan sampai kapanpun, akan sampai akhir, tetapi bila intihain, tapi tidak ada yang mengakhirkan. Wa in qala laka qailun kam, kalau saatnya ditanya berapa sih Allah, maka jawablah fakul lahu wahidun, Allah itu satu, seperti firman-Nya qul huwallahu ahad. Nah, maka 4 pertanyaan ini seandainya kok ditanyakan kepada kalian, kepada kamu, maka bisa terjawab. Tetapi lebih baik kalau seandainya 4 pertanyaan ini atau 4 perkataan ini kamu tinggalkan, karena merupakan tandanya seseorang imannya sempurna adalah meninggalkan 4 kalimat ini. Ainallah, kaifallah, matallah, wa kamillah. Nah, itu merupakan apa? Sebagai penguat iman kita untuk meninggalkan 4 pertanyaan tadi. Itu antuk mina rupane iman sapa sira, rukun iman yang pertama. Antuk mina rupane ngimanake sapa sira
meyakini sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah. Yang kedua adalah meyakini atau mempercayai bahwa antak takidaba, meyakini bahwa malaikat ini adalah makhluknya Allah. Ajsamun nuroniyatun, makhluknya Allah yang diciptakan dari cahaya. Latifatun, cahaya yang lembut. Mempercayai bahwa para malaikat ini adalah hambanya Allah atau makhluknya Allah yang diciptakan dari cahaya yang lembut. Laisa dzukuron wala unasan, dan malaikat ini tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki atau bukan perempuan. La abun wala umun, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Bahwa para malaikat ini tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Dan juga tidak makan, tidak minum. La akla la syurba wala naumalahum. Di dalam Aqidatul Awam dijelaskan bahwa malaikat ini la akla la syurba wala naumalahum, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Ditambahi wala yatanakahun, dan para malaikat ini tidak saling menikah. Wala yatawaladun, dan tidak saling memiliki keturunan. Jadi malaikat ini adalah hamba Allah atau makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang lembut, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki keturunan atau tidak diturunkan oleh atau tidak memiliki ayah atau ibu, tidak makan, tidak minum, tidak seperti manusia. Jika malaikat tersebut diperintah oleh sesuatu, maka selamanya akan melakukan sesuatu tersebut. Jika diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, maka akan meninggalkan sesuatu tersebut sampai akhir. Nah, itu adalah iman kepada para malaikat Allah. Secara tafsil, mempercayai iman atau percaya atau iman kepada malaikat, kita sebagai muslim wajib mempercayai bahwa malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani itu berjumlah 10. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas, dan juga kita mempercayai bahwa tugas-tugas para malaikat ini sudah ditentukan oleh Allah dan tidak mungkin malaikat melanggarnya atau tidak melakukan perintah Allah. Yang pertama yang wajib kita ketahui, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tetap melaksanakan tugasnya sebagai penyampai wahyu, penyambung risalah dari Allah kepada para utusannya. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai pemberi rezeki, penyampai rezeki, dan juga mengatur hujan. Dan malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala, sebagai pertanda yaumul qiyamah. Kemudian malaikat Israel bertugas pencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar Nakir bertugas sebagai yang menanyai di alam kubur. Malaikat Ridwan bertugas sebagai menjaga pintu surga. Malaikat Malik bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Malaikat Raqib bertugas sebagai pencatat amal baik manusia, dan malaikat Atid sebagai pencatat amal buruk manusia. Itu semuanya wajib kita ketahui dan wajib kita percayai 10 malaikat tersebut secara tafsil. Adapun secara global, wajib kita ketahui bahwa jumlah malaikat ini berjumlah sangat banyak sekali sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, begitu juga kita harus mempercayai bahwa ada malaikat yang dinamakan malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang bertugas sebagai pembawa arsy atau menggotong arsy. Begitu juga kita harus mempercayai bahwa ada malaikat yang nanti akan bertugas sebagai penimbang amal baik buruknya manusia, atau sebagai husab, sebagai penghitung amal baik dan buruknya manusia. Itu juga wajib kita ketahui. Secara global wajib kita ketahui bahwa ada makhluknya Allah yang bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya yang lembut. Mereka tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tugasnya hanya melaksanakan semua perintahnya Allah. Adalah iman kepada para malaikatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan iman sapa sira
kelawan piro-piro kitabe Allah. Yang ketiga adalah kita wajib beriman atau wajib meyakini bahwa Allah, makna iman atau makna meyakini kepada kitab-kitabnya Allah adalah bi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munzal ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Harus kita yakini, harus kita percayai bahwa Allah telah menurunkan kepada para utusannya berupa kitab-kitab ataupun lembaran-lembaran atau yang dinamakan suhuf, yaitu yang berisi semua kalamullah, yang berisi firman-firman Tuhan, yang berisi firman-firman Allah, diturunkan kepada para utusan Allah. Kita wajib mempercayainya. Dan juga wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan segala yang berada di kitab tersebut, isi kitab tersebut, isi mushaf tersebut, isi suhuf tersebut, itu semuanya hak, semuanya benar. Kita juga wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan para nabi, dan juga isi dari kitab tersebut atau suhuf-suhuf tersebut adalah benar. Dan juga Allah menurunkan firman-Nya, Allah menurunkan kalamnya kepada para rasul ini bentuknya bermacam-macam. Bi angkanat maktubatan alal alwah, kadang tertulis di alwah, di papan, atau ya alwah di papan, seperti kitab Taurat. Itu tertulis di papan, atau masmu'atun minas sama, atau kadang cuma terdengar saja. Jadi sangat bermacam-macam sekali. Itu adalah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terus bahwa Allah tidak secara kemudian bahwa Allah tidak menurunkan firman-Nya secara langsung kepada para nabi. Tidak, istilahnya para nabi atau para rasul tidak mendengar langsung wahyu tersebut dari Allah, melainkan melalui atau lewat perantara malaikat Jibril yang bertugas sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan para nabi. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa wa ma kana li basyarin, tidak ada satu manusia pun, bahkan para nabi dan rasul, al ayyukallimahullahu, diajak ngomong sama Allah, diajak guneman, diajak diberikan wahyu oleh Allah secara langsung, illa wahyan, kecuali dalam bentuk wahyu. Jadi walaupun nabi, walaupun rasul tidak, istilahnya tidak langsung diberikan sama Allah wahyu tersebut, tidak langsung diberikan oleh Allah firman-firman tersebut, melainkan dengan wahyu, au min wara'i hijabin, atau melalui aling-aling, ada penghalang antara nabi atau rasul dengan Gusti Allah. Kalau seandainya ditanya Nabi Musa ketika di gunung Batu di Bukit Tursina, ketika disampaikan isi Taurat kepada Nabi Musa, itu juga Allah tidak langsung mengajak ngomong Nabi Musa, melainkan min wara'i hijabin, melainkan ada penghalang antara Allah dengan Nabi Musa. Tidak langsung face to face, tidak langsung berhadapan antara Allah dengan Nabi Musa, tetapi ada penghalang. Nah, itu wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin, bahwa tidak ada satu manusia pun, baik nabi dan rasul, yang diajak ngomong langsung oleh Allah kecuali lewat wahyu atau min wara'i hijabin. Au yursila rasulan. Nah, yang paling banyak yursila rasulan, yaitu dengan Allah mengutus perantara, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Au yursila rasulan fayuha biiznihi, kemudian memberikan wahyu atas izin Allah. Nah, jadi ada banyak sekali sistemnya Allah mau memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul ini lewat wahyu, miwaru hijabin, atau yursila rasulan, atau mengutus seorang perantara, yaitu malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim.
Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira kitabe Allah. Termasuk iman kepada kitab-kitabnya Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan para nabi, dan jumlahnya tidak diketahui pasti berapa. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 4. Secara tafsil yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ataupun secara global wajib kita yakini bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul dalam bentuk kitab atau dalam bentuk suhuf atau dalam bentuk yang lainnya. Itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 184 atau ada yang mengatakan wakila beberapa. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 4 secara tafsil, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tafsil yang wajib kita ketahui ada 4 beserta para rasul yang menerimanya. Adapun secara global kita wajib meyakini, wajib percaya bahwa Allah menurunkan firman-firman-Nya, menurunkan kalam-kalamnya kepada para rasul dan para nabi yang jumlahnya sangat banyak, baik berupa suhuf atau berupa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah. Yang keempat adalah iman atau percaya kepada para utusannya Allah, baik nabi ataupun rasul. Sudah jelas perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban untuk tabligh, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan juga wajib disampaikan kepada umatnya. Bahwa makna dari iman kepada rasul adalah meyakini bahwa para nabi dan para rasul adalah afdalu ibadillah, paling mulia-mulianya, paling utama-utamanya hambanya Allah. Dan yang paling di atasnya, yang paling mulia di antara yang mulia-mulia tersebut adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan para nabi dan para rasul adalah hamba yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Wa kullang fadzalna alal alamin, bahwa semuanya nabi dan rasul telah diunggulkan oleh Allah, telah diutamakan oleh Allah atas makhluk-makhluk di alam yang lainnya. Iman kepada para rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada makhluk-makhluknya, mengutus seorang nabi sebagai penyampai risalah, penyampai ajaran dari Allah kepada para makhluknya. Maka diutuslah para rasul dan nabi. Kita harus mempercayai bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul. Juga percaya bahwa semua nabi dan rasul adalah rijalan, semuanya laki-laki. La ya'lamu adaduhum illallah, la ya'lamu adadahum, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak diketahui jumlahnya secara pasti kecuali yang tahu adalah Allah. Dan juga kita wajib percaya bahwa nabi yang pertama jasadan awaluhu bijasadihi, secara jasad, secara fisik nabi yang pertama adalah Nabi
Adam alaihi salam. Ataupun secara realnya, secara aslinya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nur Muhammad itu atau cahayanya Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Tetapi secara fisik, secara jasad yang diciptakan pertama kali atau yang diutus pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Itu wajib kita percayai. Kemudian wajib kita percaya juga wa khatimuhum, dan penutup para nabi atau akhir para nabi adalah, dan yang paling mulianya para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita percayai. Juga makna dari iman kepada nabi dan rasul adalah mempercayai bahwa nabi dan rasul maksumuna minal wuku'i fi muharramin au makruhin. Kita wajib percaya bahwa nabi dan rasul itu dijaga, maksum, semuanya dijaga dari berbuat perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram. Para nabi dan rasul dijaga dari melakukan perbuatan yang haram dan makruh. Adapun perkara yang mubah itu adalah sifat jaiznya para nabi dan rasul. Nah, juga makna dari iman kepada rasul dan nabi yaitu mempercayai bahwa nabi dan rasul wajib bersifat empat. Kalau rasul wajib bersifat empat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Seorang nabi harus jujur, siddiq, omongannya dapat dipercaya, berlaku jujur, amanah, memegang amanah, tabligh, seorang rasul wajib menyampaikan ajaran atau wajib menyampaikan firman-firman Allah. Yang terakhir fatonah, seorang nabi dan rasul wajib bersifat fatonah, pintar, cerdas. Nah, kalau tidak bersifat empat tersebut, ya bukan nabi dan rasul, maka kita wajib mempercayai bahwa nabi dan rasul wajib bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau nabi mungkin tidak termasuk tabligh, karena nabi tidak wajib menyampaikan ajarannya Allah, melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, juga wajib mempercayai bahwa nabi dan rasul muhal atau mustahil atau terjaga dari sifat empat kebalikan dari sifat wajib tersebut: kidzib, khianat, kitman, balada. Seorang nabi tidak mungkin berkata bohong, perkataannya tidak mungkin ngawur, perkataannya tidak mungkin bohong. Dan juga seorang nabi dan rasul tidak mungkin khianat, tidak mungkin melanggar janjinya sendiri, tidak mungkin melanggar ucapannya sendiri, tidak mungkin menelan ludahnya sendiri. Dan juga kitman, seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah, tidak mungkin tidak menyampaikan kalamullah, tidak mungkin tidak menyampaikan firman-firmannya Allah. Terus seorang rasul tidak mungkin balada, tidak mungkin seorang yang bodoh, tidak mungkin seorang yang kumprung, tidak mungkin seseorang yang bukan cendekiawan, tidak mungkin seseorang yang tidak cerdas. Seorang nabi harus cerdas, karena merupakan sifat wajib bagi nabi dan rasul adalah fatonah, fatin, seorang yang cerdas. Nah, juga wajib percaya bahwa nabi dan rasul memiliki sifat jaiz, al-a'radul basyariyah. Nabi dan rasul juga seorang manusia, maka nabi dan rasul ya makan, minum, tidur, menikah, mempunyai keturunan. Nah, nabi dan rasul tetap seorang manusia, tetapi dikatakan hum afdhalu ibadillah, bahwa para nabi dan rasul adalah paling mulianya hamba Allah. Itu adalah makna dari iman kepada rasul-rasulnya Allah. Dan juga jumlah para nabi dan rasul sangat banyak sekali, tidak terhitung. Tapi yang wajib kita imani, wajib kita ketahui ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumlah 25. Itu yang wajib kita ketahui. Adapun jumlah realnya, jumlah aslinya itu hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan, ada yang mengatakan puluhan ribu. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib kita ketahui. Dan juga makna dari iman kepada Rasul adalah kita juga wajib mengimani, wajib percaya bahwa Allah mengkategorikan para nabi dan rasul. Ada nabi dan rasul yang masuk kategori yang spesial, yaitu kategori ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang sangat
sabar sekali nabi-nabi yang istilahnya memiliki kesabaran dan memiliki hal yang istimewa di mata Allah. Dan nabi yang dinamakan ulul azmi itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sama Nabi Muhammad SAW. Itu nabi-nabi ulul azmi, wajib kita percayai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk minah rupane suwijine iman sapa sira. Antuk minah rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah, wa malaikatihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah, wa rusulihi lan iman sapa sira kelawan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan iman sapa sira kelawan dina al akhiri kang akhir, wa bil yaumi lan iman sapa sira kelawan dina al akhiri kang akhir. Rukun iman yang selanjutnya yang kelima adalah kita wajib meyakini, wajib mengimani bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Bi antas duka bi wujudihi wa bi jami'i mastama'ala alaihi. Wajib kita mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi, dan wajib meyakini juga, wajib mempercayai juga, wajib mengimani juga bahwa hal-hal yang terjadi di dalamnya, hal-hal yang terjadi di dalam hari yaumil kiamah tersebut itu juga pasti terjadi. Seperti dibangkitkannya manusia setelah kematian dari alam kubur, atau setelah ditiup sangkakala itu manusia dibangkitkan kembali, itu juga kita wajib percaya. Terus dikumpulkannya para manusia di padang mahsyar, itu juga wajib kita percayai. Hal-hal yang berkaitan atau yang terkandung dalam hari akhir itu wajib kita percayai. Adanya hisab, dihitung amal baik dan buruknya para manusia, adanya mizan, ditimbang amal baik dan buruknya manusia, adanya lewat jembatan Shiratal Mustaqim, itu juga wajib kita percayai. Itu merupakan makna dari mempercayai yaumil akhir, wajib percaya atas hari akhir atau hari kiamat. Walaupun masih gaib, percaya kepada surga, percaya kepada neraka, itu merupakan hal-hal yang gaib. Karena iman juga berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Kita wajib percaya kepada hal-hal yang gaib. Tidak dikatakan sempurna imannya kecuali sudah percaya kepada hal-hal yang gaib. Katakan dalam Al-Qur'an apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang yang beriman adalah orang yang beriman yang mempercayai adanya hal-hal yang gaib. Nah, yaumil akhir karena kita belum mengalaminya, kita belum melihatnya, maka termasuk hal yang gaib, tapi wajib kita percayai. Begitu juga surga, neraka, yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, itu juga wajib kita percayai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil yaumi lan iman sapa sira kelawan dina, wabil yaumi lan iman sapa sira kelawan dina al akhiri kang akhir, atau disebut juga yaumul qiyamah, wa huwa yaumul qiyamah. Dinamakan yaumul qiyamah, dinamakan hari kiamat karena apa? Wa sumya bidzalika liqiyamil mauta fihi min kuburihim. Dikatakan hari kiamat karena hari tersebut adalah hari dibangunkannya para manusia yang sudah meninggal dari alam kubur. Wa sumya bidzalika liqiyamil mauta fihi min kuburihim. Maka dinamakan hari kiamat. Wabil qadari lan iman sapa sira kelawan qadar, wabil qadari lan iman sapa sira kelawan qadar, khairihi rupane bagus-baguse qadar, wabil qadari lan iman sapa sira kelawan pesten. Kalau di makna-makna Jawa, makna-makna pondok pesantren, qadar dimaknai pesten. Pesten itu takdir. Qadar, takdir, pesten sama saja. Wabil qadari lan iman sapa sira kelawan pesten, kelawan takdir, khairihi rupane bagus-baguse pesten, bagus-baguse takdir, wa syarrihi lan bagus-baguse wa syarrihi lan ala-alane jelek-jeleke, wa syarrihi lan ala-alane pesten utawa ala-alane takdir. Minallahi saking Allah, minallahi saking Allah,
ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Wa bil qadari lan iman sapa sira kelawan pestan kelawan takdir, khairihi rupane bagus-baguse takdir, wa syarrihi lan ala-alane takdir, minallahi saking Allah, ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Yang terakhir yaitu wajib percaya kepada qada dan qadar, wajib percaya kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah untuk para manusia sejak zaman azali. Baik takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya dari Allah, minallahi ta'ala. Semuanya itu Allah yang menentukan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna iman kepada takdir, anta takida anna Allah ta'ala qaddaral khaira wal wasyarra qabla khalaqal khalqi, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan takdir bagi semua manusia, baik takdir baik ataupun takdir buruk, sebelum manusia tersebut diciptakan. Dan Allah wa huwa muridun laha, dan Allah memang muridun, dan Allah memang menghendaki takdir seperti itu. Dikatakan di dalam sebuah hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak dikatakan sempurna imannya seorang hamba kecuali hamba tersebut beriman kepada takdirnya Allah, baik berupa takdir baik ataupun takdir buruk. Adapun beberapa ulama berbeda pendapat tentang makna qada dan tentang makna qadar. Ada yang mengatakan qada sama qadar itu sama, ada yang mengatakan berbeda. Menurut kita sebagai pengikut Asy'ariyah, Imam Asy'ari mengatakan bahwa qada adalah iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fi ghairil azal. Kalau menurut Asy'ariyah, menurut ulama yang mengikuti Imam Al-Asy'ari mengatakan bahwa qada dan qadar ini berbeda. Kalau qada adalah kehendak Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali. Kalau qadar ijadullahil asya' ala qadarin. Kalau qadar maksudun ala wifqil iradah. Kalau takdir, qadar menurut Imam Asy'ari adalah terjadinya hal yang dikehendaki Allah tersebut sejak zaman azali. Nah, itu menurut ulama Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari. Qada dan qadar ini beda. Kalau qada ini kehendak Allah sejak zaman azali, kalau qadar itu kejadian yang dikehendaki Allah yang ada di zaman azali tersebut. Nah, intinya apa? Yang wajib kita percaya adalah takdir. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah, baik buruknya itu yang menentukan adalah Allah sejak zaman azali. Itu saja yang wajib kita. Adapun perbedaan ulama tentang qada dan qadar itu tidak wajib kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan kelawan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan kelawan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan kelawan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan iman kelawan dina al akhir kang akhir, wa bil qadari lan iman kelawan pesten kelawan takdir, khairihi rupane bagus-baguse takdir, wa syarrihi lan ala-alane takdir, minallahi saking Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Tambihun, Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasifatu Saja menambahkan bahwa di dalam kitab Safinah, pengarang kitab Safinah meletakkan bab rukun iman dan rukun Islam di awal karena li'annahu azimul mauqi', karena rukun iman dan rukun Islam merupakan pondasi di dalam agama yang sangat penting, yang mana ulima minadini biddarurah, seharusnya diketahui oleh seorang muslim secara darurat, secara pasti, secara diketahui dengan secara mudah. Dan juga rukun Islam istamala ala jami'i wadhaifil ibadah. Rukun Islam tersebut sudah kita ketahui bahwa rukun Islam mencakup banyak sekali wadhaiful ibadah, mencakup banyak sekali bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita sholat,
ada puasa, ada zakat, ada pergi haji, itu semuanya berkaitan dengan wadhaifil ibadah, berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah, maka diletakkan di awal bab karena merupakan sesuatu yang penting, azimul mauqi. Dan juga dikatakan bahwa seorang muslim yang tidak mengetahui rukun iman dan rukun Islam bisa dikatakan yukbihul akil wa yukbihu lan jelek bil akili, dikatakan jelek orang yang mempunyai akal jika ditanya tentang rukun Islam dan rukun iman tapi dia tidak bisa menjawab. Qabihul akli, dikatakan seorang yang memiliki akal yang buruk, akalnya tidak dipakai, bahasa kasarnya tidak dipakai akalnya. Kalau seandainya orang tersebut ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam tapi tidak bisa menjawab, bahwa yaz'am annahu muslim, dan dia mendakwa bahwa dirinya seorang muslim. Nah, itu termasuk qabihul akli, seorang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, maka rukun iman dan rukun Islam itu sebenarnya harus kita ketahui secara darurat, secara mudah harus kita ketahui. Adapun pembahasan tentang rukun iman dan rukun Islam di dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab tauhid ataupun kitab-kitab lainnya itu berdasarkan atau berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika dalam suatu majelis Nabi didatangi oleh seorang yang syadidu baydhi thiyab, berpakaian putih-putih, wasawadus sya'r, rambutnya hitam, mendatangi Rasulullah SAW. La yara asarus safar, tidak diketahui bekas dia datangnya, dan juga para sahabat tidak mengenalnya. Kemudian orang tersebut yang berpakaian putih berambut hitam itu duduk berhadapan dengan Nabi seraya menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi. Kemudian Nabi ditanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Nabi ditanya. Nah, maka rukun iman, rukun Islam itu berdasarkan hadis tersebut. Dan ternyata yang datang yang bertanya tersebut adalah malaikat Jibril untuk menerangkan kepada para sahabat, kepada umat muslim tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu pentingnya rukun Islam dan rukun iman berdasarkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa min makna la ilaha illallahu. Wa min makna la ilaha illallahu. Wa min makna la ilaha illallahu. Lan iku setengah sangking maknane lafaz la ilaha illallah. Wa min makna la ilaha illallahu. Lan iku setengah sangking maknane lafaz la ilaha illallah. Wa min makna la ilaha illallah, lan iku setengah sangking maknane lafaz la ilaha illallah. La ma'buda utawi ora ana pangeran kang wajib den sembah. La ma'buda utawi ora ana pangeran kang wajib den sembah. La ma'buda utawi ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan hak. Wa min makna la ilaha illallah, lan iku setengah sangking maknane lafaz la ilaha illallah. La ma'buda utawi ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak, fil wujudi ing dalem wujud, fil wujudi ing dalem wujude, illallahu angin Gusti Allah, fil wujudi ing dalem wujude, illallahu angin Gusti Allah. Faslun utawi iki kuna fasal suwiji. Wa min makna la ilaha illallah, lan iku setengah sangking maknane lafaz la ilaha illallah. La ma'buda utawi ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak, fil wujudi ing dalem wujude, illallahu kejaba Gusti Allah, illallahu angin Gusti Allah. Pembahasan selanjutnya menerangkan tentang makna la ilaha illallah, menerangkan tentang makna lafaz la ilaha illallah, yaitu maknanya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib disembah, sembah secara hak, secara benar, fil wujudi,
dalam keadaannya kecuali Allah, kecuali Gusti Allah. Nah, makanya kalau di dalam para ulama kita, para kiai-kiai kita ketika memaknani makna Jawa lafadz la ilaha illallah pasti menggunakan la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud. Nah, pasti menggunakan makna yang lengkap seperti itu. Para kiai-kiai kita kalau di pondok-pondok ketika membaca kitab dalam memaknai la ilaha pasti maknanya ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud. Pasti menambahi makna la ma'buda bihaqqin. Pasti menambahi makna la ma'buda bihaqqin, karena makna la ilaha illallah adalah seperti itu, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna dari la ilaha illallah. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasifatu saja menambahkan mengomentari wa fadailuha, keutamaan lafadz la ilaha illallah adalah la tuhsa, tidak terhitung saking banyaknya, la tuhsa minha, banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, salasa marratun fi yaumihi kanat lahu kafaratun. 3 kali lafadz la ilaha illallah dalam satu hari ini bisa melebur semua dosa yang menimpanya. Itu salah satu fadail, salah satu keutamaan lafadz la ilaha illallah. Bisa membaca 3 kali saja bisa menggugurkan dosa yang menimpanya pada hari tersebut. Itu salah satu fadilah atau keutamaan lafadz la ilaha illallah. Dikatakan juga la ilaha miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu mengucapkan atau bersyahadat mengucapkan lafadz la ilaha illallah. Sangat banyak sekali. Dikatakan wa afdalul kalami kalamullah wa afdaluhul Quran wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Dikatakan paling mulia, paling bagus-bagusnya, paling utama-utamanya sebuah kalam itu adalah firman Allah. Dan yang paling utama dari firman Allah adalah Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang paling utama kalam setelah Al-Quran adalah lafadz la ilaha illallah. Fahiya afdalu minal hamdi, bahwa lafadz la ilaha illallah lebih utama daripada lafadz hamdalah ala sahih. Li'annaha tunafil kufur, karena ketika kita sudah mengucapkan lafadz la ilaha illallah dan meyakini makna tersebut, bahwa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, maka kita sudah bukan orang kufur lagi, kita sudah menjadi orang yang muslim. Nah, makanya sangat mudah sekali miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga cuma satu, la ilaha illallah. Tetapi dengan meyakini makna la ilaha illallah yang sudah kita bahas, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pangeran yang disembah, yang wajib disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Gusti Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun alamatul bulughi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.